والذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه ورضاه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ayo iqra. Baca. القاعدة 21 العادة محكمة الأمثلة منها باع طيع وأطلق نزل على النكد الغالب. ulangi وأطلق نزل على النكد الغالب. منها غلبت المعاملة بجنس من غلبت المعاملة من العروض أو نوع منه انصرف الثمن إليه عند الإطلاق كالنكد. منها في دخول الحمام والأكل من طعام المقدم ضيافته بلا لفظ الرجوع إلى العادة مجانا وعدمه. منها في سن الحيض وأقل الحيض والنفاس والطهر وغالبها وأكثرها الرجوع إلى العادة. منها استئجار الخياطة والنسج صحيح الرفع رحمه الله في الخيط والخير الرجوع إلى العادة. واعلم إنما تعتبر العادة واعلم إنما تعتبر العادة إذا اضطردت فإن اضطربت فلا وجب البيان. إنما تعتبر فإن اضطربت فلا وجب البيان. واعلم إنما تعتبر العادة إذا اضطردت إذا اضطردت اضطرد إذا اضطرد واعلم إنما تعتبر العادة إذا اضطردت فإن اضطربت فلا وجب البيان. طيب شوف أولاد pahami di dalam istilah ilmu fiqih itu ada namanya qaidah. Ustaz fahamkan lagi biar gak salah paham. Qaidah artinya tiang secara bahasa Arab. Tapi qaidah secara ilmu fiqih itu unmudhad itu kayak ringkasan dari banyaknya masalah akhirnya dikerucutkan jadi suatu kalimat, sebutlah namanya qaidah ya. Contoh misalnya qaidah ke-21 ini contoh yang sekarang kita kaji. Perhatikan betul-betul. Al-'adatu al-muhkamah atau al-'adat muhakkamah. Al-'adat muhkamah itu auladi artinya bisa dikatakan begini. Adat itu menjadi hukum. Nah, perhatikan. Adat menjadi hukum.
adat menjadi hukum ini salah satu kaidah yang menerangkan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan, yang permasalahan tersebut itlaq, tidak muqayyad. Perhatikan, Ustaz kasih contoh gampangnya gini. Perhatikan, tamu datang dikasih suguh atau dikasih apa bahasa kita, hidangan ya, suguhan biasanya sebutnya apa, jamuan. Jamuan, dikasih jamuan, nih dikasih jamuan. Terus auladi perhatikan, jamuan itu atau dalam bahasa Arab disebut namanya ad-dhiyafah. Disebut namanya ad-dhiyafah. Dhiyafah itu apa? Suguhan, hidangan, jamuan. Berarti kaitannya kalau ada jamuan atau hidangan, kaitannya ada tamu, ada sahibul bait. Nah, sahibul bait ngasih nih, oke, hidangan atau jamuan, suguhan. Ini jamuan atau suguhan auladi. Ini adalah sesuatu yang dihidangkan oleh sahibul bait, yang akan menjadi milik tamu apabila sudah masuk ke mulutnya. Kalau belum masuk ke mulut si tamu, maka hidangan itu tidak atau belum menjadi milik tamu. Makanya haram kalau ada tamu disuguhin, dia ambil sepotong, dia kasih kucing misalnya, haram, tidak boleh. Karena itu milik siapa? Milik sahibul bait, milik orang lain. Sekarang yang ngasih siapa? Si tamu. Tamu pemiliknya bukan? Bukan. Dan itu suguhan, hidangan, jamuan dihalalkan untuk inti makan, bukan inti kasih ke kucing. Makanya tidak boleh sisa hidangan atau jamuan itu dibawa, nggak boleh. Aduh, mubazir nih, dikit lagi, ambil. Dibawa nggak boleh, kecuali kalau diizinkan, baru boleh. Nah, perhatikan auladi. Nah, di dalam kasus seperti ini ada istilah al-adah muhakkamah. Adat itu dijadikan hukum. Ketika apa? Ketika mutlak. Contoh begini. Yang barusan Ustadz simpulkan, biar kalian paham. Kata Ustadz gini, duyuf, tamu, nih ada hidangan sedikit, ayo makan. Kalau nggak habis, bawa. Boleh nggak dibawa? Kalau udah habis, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Muqayyad, terikat dengan izin, boleh. Udah boleh bawa. Tapi kalau tidak ada kata-kata sedikit pun, ayo, fadhal, silakan. Makan. Nah, boleh nggak dibawa? Tidak ada kalimat di situ, maka di situ masuk kaidah ini, al-adah muhakkamah. Adat itu dijadikan hukum. Oke, kebiasaannya di tempat itu dengan jamuan atau hidangan seperti itu yang udah diizinkan dibawa nggak? Kebiasaannya, itu adatnya. Contoh misalnya gini, kalau tahlilan berkat kan dikasih tuh, tapi suka ada nggak yang disuguhin? Suka ada di piring. Biasanya dibawa nggak pulang? Dibawa nggak? Dibawa. Kalau tahlilan nih. Nah, berarti apa? Ketika tidak ada ucapan dari sahibul bait, itu sisa makanan boleh diapa? Boleh dibawa. Kenapa? Al-adah muhakkamah.
kebiasaan itu dijadikan hukum. Tapi kalau keundangan parasmanan, galibnya dibawa apa enggak? Enggak, di mana? Dimakan di situ. Berarti tidak boleh bawa. Kecuali yang punyanya ngomong, mau bawa itu prasmanan, bawa aja, bawa, ambil. Boleh ente ngambil. Tapi kalau enggak ada, nggak boleh. Lari ke adat, kebiasaannya boleh nggak bawa? Nggak boleh, berarti nggak boleh. Maulid Nabi sekarang, ente maulid Nabi hadir, disuguhin apa? Boleh, di apa? Dinampan. Itu milik ente bukan? Bukan. Siapa yang ngasih? Nggak ada yang ngasih. Itu jamuan. Itu apa? Jamuan, hidangan. Ente makan silahkan, tapi ente bawa jangan, karena itu jamuan. Nah, ketika sahibul bait ngomong, yang sisa bawa, udah jelas itu mah. Bawa apa jangan? Tapi kalau nggak ada kalimat sama sekali, mutlak, udah nggak ada kalimat sama sekali, mutlak dia. Maka bagaimana kalau begitu? Kembalinya kepada adat. Bagaimana adat? Oh, kalau maulid mah di sini mah udah biasa. Adat tuh begitu. Udah biasa di sini mah kalau maulid mah boleh dibawa. Bahkan di sini mah sama nampan-nampannya boleh dibawa. Udah adat di sini mah. Karena memang ada kebiasaan maulid. Ada di daerah Depok, itu maulid Nabi di lapangan. Sengaja yang punya hajat itu beli karpetnya, itu karpet kecil-kecil, udah amparin tuh di lapangan. Itu udah kebiasaan, beres saja maulid Nabi, itu karpetnya pada dibawa pulang. Dan itu dari turun-temurun, dari awal kakek moyangnya dia kali nggak tahu. Nah, intinya ada istilah al-adah muhakkamah atau muhkamah. Kebiasaan itu dijadikan hukum, auladi. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi kaidah fikih itu sangat penting ketika hukum fikih di dalam masalah tertentu, di situ mutlak. Nggak tentu gimana. Nggak ada kejelasan. Maka adat itu menjadi apa? Menjadi hukum. Makanya disebut al-adah muhakkamah. Muhakkamah itu adat kebiasaan itu muhakkamah. Apa arti muhakkamah? Dijadikan hukum. Muhakkamah itu dijadikan hukum. Tadi di situ contoh pertama apa? Menjual sesuatu dan dia itlakan. Itlakan tuh nggak diperjelas. Saya jual nih barang. Nggak ngomong bayar pakai duit ya, bayar pakai beras ya, bayar pakai apa, nggak ngomong, udah jual aja. Maka wajib membayar pakai barang yang biasa dipakai alat membayar. Alat membayar biasa apa? Uang. Tapi kalau ketika diikat, disebutkan bayarnya dengan apa atau ijab kabulnya dengan apa, maka dengan itu yang harus dijalankan. Saya beli beras kamu pakai tempe ya, misalnya. Itu udah jelas, jual belinya beras pakai apa? Pakai tempe. Tapi kalau ngomong begini, saya beli beras kamu 5 liter ya. Oh silahkan, nih, fadal 5 liter. Akhirnya dia bawa, pas masuk ke dalam, ini bayarnya pakai tempe, nggak boleh. Mesti apa? Pakai barang yang adat kebiasaan digunakan. Kita adat kebiasaan jual beli pakai apa? Pakai uang. Berarti al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu dijadikan hukum. Kebiasaan lagi tuh, baliknya kebiasaan lagi. Itulah. Contoh yang kedua apa? Oh iya, yang barusan itu. Ghalabat itu menjadi ghalib, kebiasaan. Muamalah itu praktek di dalam kehidupan. Disebut bab muamalah. Seperti jual beli, seperti sewa menyewa. Sekarang begini, Isma. Orang yang kerja di tempat kita
itu masuk ke dalam bab ijarah. Tutup kalau nguapkan. Itu masuk ke dalam bab ijarah. Ijarah itu sewa menyewa. Paham? Otomatis kalau ijarah mesti digaji nggak? Mesti digaji. Mesti dikasih upah. Nah, ente disuruh kerja misalnya. Kerja sini. Dari jam 7 sampai jam 4 ya kerja ya, pagi sampai asar. Oh siap, kerja akhirnya. Nggak ngomong nih mau dikasih upah apa, nggak ngomong. Tiba-tiba pas asar itu ente dikasih upahnya pakai tempe. Itu nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena upah itu dua. Satu yang disebutkan. Ketika kamu nyuruh kerja yang disebutkan upahnya apa? Uang, makanan, tempe, beras, apa yang disebutkan sama ente? Itu namanya muqayyad, yang diikat. Maka yang disebutkan itu yang wajib dibayarkan. Contoh, kamu kerja ya, nanti gajinya 200.000. Oh duit. Kamu kerja ya, iya dari kapan? Pagi sampai asar lah. Nanti saya gaji pakai beras 10 liter. Oh beras, jelas. Kamu kerja ya, nanti sampai asar. Saya gaji pakai tempe misalnya, atau pakai tahu. Jelas. Digaji pakai emas ya, jelas. Digaji pakai perak ya, jelas. Digaji, pokoknya kalimat penyebutan untuk gaji, untuk bayaran dalam muamalah jelas. Tapi kalau tidak disebutkan, ente kerja ya, pagi sampai asar biasa. Siapa? Kerja dia. Beres kerja sampai asar, apa gaji yang harus dibayarkan kepada dia? Sementara mutlak itu tidak tidak disebutkan. Maka dalam kondisi seperti ini yang wajib dibayarkan adalah yang biasa. Adat kebiasaan bayar upah pakai apa? Kita adat kebiasaan bayar upah pakai apa? Berarti pakai apa? Al-adah muhakkamah. Adat itu dijadikan hukum, dijadikan patokan. Siapa itu yang tidur? Ya Allah, siapa yang tidur itu? Aduh ngajinya tidur. Ayo bangun. Berdiri, berdua berdiri. Cepetan berdiri. Ya. Al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu dijadikan apa? Dijadikan hukum. Adat kebiasaan dijadikan hukum. Udah. Itu cara seperti itu ya Zito. Jadi ketika di dalam muamalah ada sesuatu disebutkan dengan jelas, salah satu daripada barang yang mau dipakai udah jelas pakai barang itu. Ya, contoh misalnya kalian sewa mobil, naik angkot. Ente naik angkot, Kirimang naik angkot dari Cigombong sampai Ciawi. Pas ente turun dibayar sama ente pakai lontong. Mang, iya bayarnya. Hah? Kok lontong? Iya Pak, saya nggak punya apa-apa, cuma punya lontong doang. Itu nggak sah. Kalau disebutkan pertamanya boleh. Mang saya ke Ciawi ya, tapi bayarnya pakai lontong. Boleh ya naik dah. Nah udah. Mang saya ke Ciawi bayarnya pakai duit, boleh. Bayarnya pakai boleh. Udah boleh. Kata si Amangnya boleh, sudah jalan. Tapi ketika muamalah itu tidak disebutkan prakteknya dengan apa, alhamdulillah, maka kembalinya kepada adat. Al-adatu adat kebiasaan dijadikan hukum. Patokannya kepada adat ketika tidak disebutkan. Apa adat kebiasaan bayarnya pakai apa? Oh pakai duit. Ya sudah, berarti kamu naik itu ketika tidak disebutkan bayarnya pakai apa? Pakai duit. Ya fulus. Fahim tuh mauladi? Itu al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan dijadikan hukum. Nanti masalah ini banyak auladi. Banyak di antaranya yang di situ disebutkan apa lagi setelah itu? Masalah haid. Yang tadi. Ya. Kayak masuk WC, kayak apa? Alhamdulillah. Itu kembali kepada kebiasaan, adat.
Kembalinya kepada adat kebiasaan. Ini contoh semua. Ente bertamu, alhamdulillah. Ente bertamu nih. Masuk WC boleh nggak? Ke WC ini, sahibul bait. Hah? Nggak boleh. Mesti apa dulu? Izin dulu. Mesti izin. Kalau tamunya udah ngomong, mau ke WC, ayo silakan tuh di WC itu, WC fadhal. Udah jelas itu mah. Tapi kalau nggak ada ucapan itu gimana? Ente mau ke WC. Nah, kembali juga kepada adat. Adat kebiasaan boleh nggak? Misalnya boleh untuk kita tuh kalau ke WC boleh adat kebiasaan, berarti boleh ente ke WC, nggak usah ngomong. Tapi kalau adat kebiasaan tidak boleh, berarti tidak boleh. Ketika mutlak, tidak ada taqyid. Dari siapa? Dari sahibul bait. Taqyid itu pengikat. Kalau ada pengikat, tolong ya, yang mau ke toilet, yang mau ke WC, jangan di sini. Jelas. Berarti apa? Jangan. Yang mau ke toilet di sini. Jelas. Berarti boleh. Yang mau ke toilet di sebelah sana. Jelas. Tapi kalau nggak ada ucapan, al-adat muhakkamah. Adat kebiasaan jadi hukum. Itu banyak aulad. Itu banyak masalah itu. Contoh seperti masuk rumah. Nanti kalau bertamu ke rumah orang, masuk, itu mesti nunggu izin dulu. Tafadhal masuk, baru masuk. Tapi kalau nggak ada tafadhal masuk, nggak ada rukhsah, ente nggak boleh masuk kecuali adat kebiasaan memperbolehkan masuk. Oh biasa Ustaz. Biasa. Kayak contoh tahlilan. Kalau tahlilan disuruh masuk dulu, apa emang udah biasa orang masuk? Udah biasa. Itu namanya al-adatu muhakkamah. Jadi kembali kepada adat kebiasaan ketika dalam beberapa muamalah diitlakkan. Mutlak muamalahnya, tidak muqayyad. Ketika muamalahnya itu mutlak, maka al-adatu muhakkamah. Banyak, diantaranya masalah apa lagi contohnya? Fi sinnil haid. Asma. Sinnil haid. Sinnil haid itu tahun perempuan sudah mulai apa? Haid. Ente buka Al-Quran. Silakan ente buka Al-Quran. Ente buka Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah cerita tentang haid hanya firmannya bahwa yas'alunaka anil mahid. Qul huwa adhan. Adhan. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Disebutkan enggak perempuan umurnya berapa? Umur perempuan haid berapa di sini disebutkan enggak? Enggak. Kapan disebutkan umur perempuan haid? Melihat adat kebiasaan. Adatnya perempuan berapa? Karena haid ini mulainya bukan dari cerita Nabi Muhammad. Dari sebelum Nabi Muhammad perempuan sudah apa? Sudah haid. Jadi ketika ditetapkan hukum, maka kembali sandaran hukum tersebut kepada apa? Adat kebiasaan. Nah itu al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan dijadikan apa? Dijadikan hukum. Biasanya perempuan itu 9 tahun mulai haid, maka akhirnya dicatat umur perempuan mulai haid itu apa? Tis'u sinin, 9 tahun. Makanya wa aqallu sinnil haidhi, dan paling sedikitnya tahun perempuan haid atau umur tis'u sinina itu 9 tahun. Ini adat. Kebiasaannya begitu. Makanya dijadikan apa? Dijadikan hukum. Al-adatu muhakkamah. Adat itu dijadikan hukum. Bahkan bukan cuma masalah tahun perempuan haid. Jumlah waktu sedikit dan lamanya haid itu pun dari adat. Perempuan galinya gimana? Oh paling banyak 15 hari keluar darah. Akhirnya jadi hukum sekarang. Awalnya dari apa? Dari adat kebiasaan. Jadi hukum. Kelihatan. Kayak santri itu punya hukum adat, hukum kebiasaan. Kebiasaannya apa santri? Lapar. Itu satu. Jadi adat kebiasaan galibnya itu santri apa? Lapar. Berarti kalau santri kenyang terus bukan santri itu mah. Keluar dari adat itu. Adatnya siapa?
mesti lapar. Pesantren-pesantren zaman dulu auladi itu kalau udah bab makan, aduh, kayak kita punya guru kita semua, ulama kita semua. Di antara contoh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Itu beliau itu madal haya, selama hidupnya nahan lapar, makan tuh ala kadar gitu. Habib Zain bin Sumit sampai sekarang beliau itu puasa Daud nggak putus-putus. Puasa Daud, hari ini puasa, besok ndak, besoknya puasa, besoknya ndak, besoknya puasa, besoknya ndak. Terus terputusnya puasa Daud itu apa? Ramadan. Kalau udah Ramadan, udah ikut puasa normal tuh. Ikut puasa normal, puasa Ramadan karena wajib. Nanti Syawal masuk, udah puasa itu lah. Puasa Daud lagi, puasa terus. Kalau orang menjalankan puasa Daud biasa aja. Biasa. Tapi kalau bisa istiqamah selama hidup puasa Daud, nah ini yang luar biasa karena ada istilah namanya istiqamah. Makanya auladi isma. Inti jangan salah kagum. Inti jangan salah kagum di masa depan kita. Kagum kepada orang misal punya keanehan, misal kebal atau sekali nyentuh sembuh, nggak usah kagum yang begitu, nggak usah. Jangan, apalagi jangan dijadikan guru, jangan. Tapi yang harus kagum itu ketika melihat orang punya apa? Istiqamah dalam ibadah, itu aulad. Makanya yang mahal itu kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah. Kun, jadilah kamu talibal istiqamah, pencari istiqamah. Wala takun, dan jangan ada kamu, jangan jadi kamu talibal karamah, pencari apa? Karamah. Jangan, karena orang kan pengen wiridan bismillahirrahmanirrahim 70.000. Bismillahirrahmanirrahim. Biar apa ente? Biar kebal, nggak mempan dibacok. Ini magrum ini. Magrum. Minum cari. Nah, ada apa namanya? Ada adat di dalam kehidupan itu muhkamah. Nanti kalau ada masalah-masalah baru dalam kehidupan kita nih yang kaitan muamalah, kalau kaitan ibadah nggak ada. Ustadz, saya sholat tarawih di sini kenapa gancang? Karena kebiasaan. Al-adat muhkamah itu. Nggak ada al-adat muhkamah dikaitin ibadah, nggak boleh. Ada orang tarawihnya genceng, ngebut misalnya. Akhirnya suruh dirubah. Tarawihnya ndak boleh begitu. Inti bacaannya, tumak ninahnya, ini dan itunya. Gimana? Jawab dia, al-adat muhkamah. Adat dijadikan hukum. Di kami ini sudah jadi adat Ustaz, sholat tarawih itu harus begini. Jadi kami tidak bisa merubah karena al-adat muhkamah. Nggak bisa. Al-adat muhkamah lebih dikedepankan di dalam apa? Muamalah, di dalam kehidupan keseharian kita. Alhamdulillah, nggak boleh ngerubah-rubah sholat. Karena kan yang itu, yang kemarin itu rame apa, yang itu sholat tarawih paling cepat 23 rakaat. Berapa menit itu? 5 apa 7? 7 menit. 23 rakaat sholat apa? Bayangin itu, sholat 23 rakaat 7 menit. Berarti 7 dibagi 20. Berarti per satu rakaatnya berapa detik itu? 30 detik. 30 detik berarti. Per satu rakaatnya 30 detik. Bayangin. Itu sholat baca Fatihahnya kayak gimana? Aku tuh akhirnya mau dirubah nih, gak boleh itu begitu. Sholat yang benar. Enggak, al-adat muhkamah. Kebiasaan dijadikan apa?
Hukum itu mengaco namanya. Benar kaidah fikihnya, tapi salah penerapannya. Nggak bisa. Paham tak? Nggak bisa. Artinya jangan dilarang. Kayak misalnya gini, diribat sholat zuhur, misal lagi waktu azannya jam 12 lewat, sholat zuhurnya jam 1. Misalnya ada waktu sholat zuhurnya itu lebih diawalkan, nggak boleh. Di sini al-adat muhkamah. Adat dijadikan apa? Kebiasaan di sini sholat zuhur jam 1, misalnya. Nggak bisa begitu. Salah penerapan. Ya. Oke. Termasuk masalah apa? Masalah banyaknya dan sedikitnya waktu haid. Haid itu sedikitnya sehari semalam. Galibnya 7 hari sampai 8 hari. Ya. Banyaknya itu 15 hari. Itu penetapan awalnya dari mana? Ada kebiasaan. Ada jelas ini sudah. Al-adatu muhakkamah. Apa yang ke-22? Tsaniyah apa tsalitsah? Oh, yang barusan kaidah berapa? Korupsi ya kan? Korupsi hada huwa. Al-qaidatu tsaniyata wa 20 ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughati yurja'u fihi ila al-'urfi. Al-amthilatu minha al-iktifa'a fi niyyati salati bil muqaranati al-'urfiyyati bihaitsu yastahduru lis-shalah. Baik. Minha al-harzu. Apa? Al-harzu. Al-hirzu fi as-sariqah wa at-tafarruq fi al-bay' wal qabd fi al-bay' bil mu'atah li'annahu lam yasiha fi asy-syari' i'tibar lafdhin fa wajaba ar-ruju' ila al-'urf fi hadha ma akhbarahu an-Nawawi rahimahullah wa huwa al-mu'tamad. Urf beda auladi. Ya. Afwan. Saat kam dahil. Ya. Ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughati yurja'u fihi ila al-'urfi. Ini nantilah kita bahas nanti. Nanti kita bahas besok insyaallah. Subuh besok kita bahas masalah itu. Karena agak panjang itu masalah. Membedakan atau memahami kalimat uruf. Jadi aulad nanti kalian harus paham. Ada istilah urfan secara uruf. Uruf tuh galibnya manusia. Tapi beda dengan adat. Kalau diterjemahkan hampir sama aja dong dengan adat, beda. Alhamdulillah. Kalau adat itu kembali kepada muamalah. Keseharian orang praktek ngelakuin apa, saling apa, itu uruk adat namanya. Kayak inti duduk tuh adat namanya. Inti duduk itu adat, inti mandi itu adat. Ini adat. Ya. Nanti kita bahas itu masalah. Tadi apa kaidahnya? Yang terakhir itu apa kaidahnya? Apa? Ma warada bihi asy-syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughati yurja'u fihi ila al-'urfi. Baik. Uruf. Baik. Baik. Ya khair insyaallah. Ya. Jadi wahid-wahid biar gampang ngapalinnya. Yang tadi apa yang tadi? Lupa Ustaz, yang tadi apa? Al-'adah muhakkamah. Adat kebiasaan dijadikan hukum. Nah, itu lebih simpel ya.
Lebih simpel. Al-'adatu muhakkamah. Adat kebiasaan dijadikan apa? Jadikan hukum. Insyaallah. Nanti kita bahas lagi ya ulama. Nanti kita bahas lagi. Itu apa namanya? Yang paling penting santri sekarang harus benar-benar memahami tentang masalah ihya'ul mawad. Di fiqih di Abi Syuja sudah ada tuh, ihya'ul mawad, menghidupkan tanah mati. Nanti ada masalah iqta'. Makanya kan contoh begini, pinggir jalan raya boleh dipakai enggak sama pedagang-pedagang? Pedagang kaki lima itu boleh dipakai enggak itu? Itu ada di dalam bab ihya'ul mawad. Sekarang kabel-kabel di pinggir jalan atau rumah seseorang misalnya atapnya itu ke jalan, itu dibahas di dalam masalah ihya'ul mawad. Artinya kayak contoh kemarin awal ketika terjadi masalah di Rempang itu yang kemarin sedikit ricuh atau sedikit perang ya, itu sampai dibahas terkait masalah kepemilikan tanah di Rempang itu milik tanah siapa, itu pembahasan itu adanya di mana? Di Ihya'ul Mawad pembahasan itu. Artinya sedikit demi sedikit itu mesti dimusyawarahkan, khususnya yang kibar, masalah Ihya'ul Mawad. Bab Ihya'ul Mawad. Sebenarnya ilmu fikih itu yang sulitnya sedikit, lebih banyaknya yang gampang. Kenapa Ulad? Karena ketika kalian tidak mengerti di matan maksudnya apa, lihat di syarah. Diperjelas nanti. Ketika disyarah tidak dipahamkan juga dengan tuntas, lihat di hasyiyah. Itu lebih luas lagi. Kayak contoh baca Safinatun Najah. Baca Safinatun Najah ada kesulitan, lihat Kasyifatus Syaja'nya atau lihat Nailur Raja'nya. Di situ dijelaskan nanti. Walaupun tetap dalam satu kitab itu pasti ada masalah-masalah yang syarahnya sudah dibaca, hasyiyahnya sudah dibaca, tapi tidak ngerti-ngerti juga. Itu pasti ada. Adalah, tapi galibnya kitab-kitab yang besar, ketika kita sudah kuat dengan kitab-kitab yang kecil, yang matan, itu akan bisa dengan sendirinya. Tinggal meningkatkan rasa mau, rasa ingin, rajinnya dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad an-nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala alladhi ashrafna fatub 'alaina tawbah taghsil kull hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باغتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر
رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وحل الأتقياء علما نهضى بالخير ونغفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح القرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Banyak yang merajaah nanti daras apa